Hari ini kita buktikan kepada Allah, ya Allah, Engkau berikan hidup kepadaku di hari yang penuh barakah dan kemuliaan ini, maka aku buktikan ahsanu amala, amal yang terbaik. Ahsanu amala, amal yang terbaik. Mungkin ada pekerjaan kita di luar sana yang belum selesai, mungkin ada tugas yang belum tuntas, tapi kita tidak anggap itu sebagai amal terbaik. Amal terbaik adalah melangkahkan kaki, menghayunkan tangan, menyambut panggilan seruan azan dikumandangkan dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak semua dapat melakukan ini. Bila kita dalam perjalanan panjang, maka kita dapat melihat saat azan dikumandangkan, orang-orang masih berjalan di tempatnya masing-masing. Masih berjalan di tempatnya masing-masing. Ini orang-orang yang diberi hidup tapi tidak mensyukuri nikmat hidup, maka diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala nikmat sehat, tidak mensyukuri nikmat sehat. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. Masih ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut itulah yang membuat kita meninggalkan ruku, barang dagangan, kantor, kesibukan. Padahal kita tidak tinggal di negeri yang mewajibkan salat Jumat. Tidak ada undang-undang yang mengikat kita untuk datang ke masjid hari ini. Lalu apa yang membuat kita datang? Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada masa-masa keemasan Islam, ketika seorang perempuan ada yang menjadi korban pelecehan seksual, lalu dia hanya mengatakan, wa Umarah, wahai Umar, tolonglah aku. Maka pada saat itu Umar bin Khattab tidak membawakan pedang, dia tidak menghunuskan pedang meneriakkan perang. Dia hanya membuat satu barisan yang amat sangat panjang sehingga bergetarlah hati musuh. Dan memang Allah mengatakan, wa a'iddu lakum mastata'tum min quwwah, persiapkanlah kekuatan. Dengan kekuatan itu turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Dengan kekuatan itu maka musuh Allah, musuh kamu semuanya menjadi gentar. Ketika kalimat Allah dikatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. وَوَيْلٌ لِلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ. Maka musuh-musuh Allah menjadi takut. Tapi bukan berarti Islam itu agama radikal, agama yang menghalalkan darah orang. Islam adalah sesuai dengan namanya Islam, berasal dari kata salam, penuh dengan kedamaian. Tapi umat Islam mesti memiliki kekuatan, karena kalau tidak dia akan diinjak-injak, dia tidak lagi dihormati. Di tengah umat Islam yang banyak ini, orang begitu mudah mengatakan, apa salahnya minum khamar? Memangnya ada orang minum khamar mati gara-gara khamar? Di negeri Muslim yang terbesar itu orang begitu mudah mengatakan kata-kata yang menyengat telinga hati orang beriman. Di mana kekuatan umat Islam? Mengapa orang berani melecehkan Islam? Karena kita tidak punya kekuatan. Kita memang banyak. Ini yang diprediksikan Nabi SAW. Sampai masanya nanti kalian akan diperebutkan seperti makanan di atas meja makan. Satu akan menarik kakinya, satu akan mencabut kepalanya, satu akan merobek-robek dagingnya. Lalu sahabat bertanya, aqillatun nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah jumlah kami sedikit waktu itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, bal antum kasirun, jumlah kamu banyak. Lalu kenapa? Apa yang menyebabkan kami disepelekan orang sehingga kami dianggap hina, sehingga agama kami diinjak-injak orang? Mengapa mereka tidak hormat kepada kami wahai Rasulullah?
asabakumul wahnu, kamu terkena penyakit wahan. Wa mal wahnu ya Rasulullah, apakah wahan itu wahai Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunya wa karahiyatul maut, kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Kamu terlalu cinta pada dunia dan kamu takut mati, dan musuh kamu tahu itu, maka dia tidak menghormati dan tidak memuliakan kamu. Salahkah musuh kita? Terlalu banyak yang menyalahkan musuh, terlalu banyak yang mencaci maki kegelapan, tapi tak banyak yang menyalahkan lilin di tengah gelap. Salahkah musuh? Ya, tapi diri kita juga salah. Mengapa lemah? Mengapa bodoh? Mengapa jahil? Mengapa terpecah belah? Maka satu-satunya jalan tak lain tak bukan adalah wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah tali Allah, wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Tidak akan ada yang lebih bahagia melihat perpecahan kita selain daripada orang-orang kafir yang memang itulah yang mereka inginkan. Lan tarda, lan, Allah tidak menggunakan kata la tidak, tapi dipakai kata lan, tidak akan. Walan tarda, mereka tidak akan ridha, mereka tidak akan senang, mereka tidak akan merasa puas hati. Angkal yahudu walan nasara, Yahudi dan Nasrani. Sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai kamu ikut agama mereka, sampai kamu ikut agama mereka. Ikut agama bukan berarti kita berubah menjadi Kristen, menjadi Nasrani, menjadi Yahudi. Kita tetap Muslim, tapi kita tidak lagi memiliki izzah, kekuatan, harga diri sebagai seorang Muslim. Hanya sebagai Muslim ritual, hanya sebagai Muslim biologis. Bapak saya Muslim, ibu saya Muslimah, dinikahkan dengan cara Muslim, dikuburkan di pemakaman kaum Muslim. Masalah ada komitmen dengan ajaran Islam, itu tidak penting. Karena penyakit itulah maka musuh-musuh Allah tidak ada rasa gentar sedikit pun. Padahal negeri ini dulu diperjuangkan dengan nama Allah. Bung Tomo di Surabaya meneriakkan kalimat Allahu Akbar. Tengku Umar di ujung Sumatera meneriakkan Allahu Akbar. Sultan-sultan Melayu di negeri Riau semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Sampai ke Sultan Ternate semuanya meneriakkan Allahu Akbar. Tapi apa yang terjadi hari ini? Justru kata-kata Allahu Akbar itu tak lagi bermakna. Apa maknanya? Anak umat Islam akan sangat hebat dalam bidang sains, akan sangat hebat dalam bidang apapun, tapi dia tidak mengerti agama. Lalu kemudian kalau sudah bicara pembangunan untuk infrastruktur, apapun namanya, cepat diselesaikan. Tapi untuk rumah Allah subhanahu wa ta'ala, lalu kenapa tetap juga mulut itu mengatakan di awal-awal doa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, selamat dalam agama. Bukankah ini orang-orang yang memiliki zul wajhain, memiliki dua wajah, satu wajah untuk Allah, satu wajah untuk manusia? Bukankah ini orang-orang yang memiliki dua sikap yang disebut dengan nifaq? Nifaq diambil dari kata nafaq, terowongan. Terowongan memiliki dua sisi, ada lubang masuk dan ada lubang keluar. Mulutnya memiliki dua lubang, tidak dapat dipegang cakapnya. Oleh sebab itu Allah Ta'ala memberikan ancaman bagi orang-orang yang memiliki dua sikap dan dua kata. Innal munafiqin, orang-orang yang munafik, fid darkil asfali minan nar, tempatnya adalah di dalam keraknya api neraka.